Assalamualaikum semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Pak Adit di mata kuliah Kecerdasan Buatan. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya, yaitu searching. Namun, materi kali ini kita akan membahas tentang heuristic search. Dan metode atau algoritma yang akan kita bahas dalam materi atau video kali ini adalah generate and test dan best first search. Jika ingin dibahas metode yang lain, silakan komen di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan satu buah video tersendiri untuk permintaan kalian. Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materinya ya. Oke, kita mulai. Ini materi lanjutan dari materi yang kemarin, yaitu searching. Ini bagian kedua. Jadi heuristic search itu merupakan pengembangan dari blind search, di mana teknik pencarian ini menitik beratkan pada efisiensi dalam proses pencarian. Namun teknik ini juga bisa memberikan kemungkinan pengorbanan kelengkapan atau completeness. Perbedaan yang signifikan antara heuristic search dengan blind search adalah dari segi penerapan algoritmanya, di mana blind search tidak selalu dapat diterapkan dengan baik. Dapat dilihat dari waktu akses yang cukup lama dan besaran memori yang digunakan jika kasus atau permasalahannya cukup besar. Tapi kalau misalkan permasalahannya tidak terlalu besar, maka kita bisa aja menggunakan blind search. Tapi kalau permasalahannya cukup besar ataupun kompleks, jangan coba-coba menggunakan blind search, tapi gunakanlah heuristic search. Nah, metode heuristic search diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang jauh lebih besar, di mana metode heuristic search menggunakan suatu fungsi yang menghitung biaya perkiraan atau estimasi atau cost. Itu sudah kita bahas pada beberapa pertemuan kemarin. Dari suatu simpul tertentu menuju ke simpul tujuan, disebut dengan fungsi heuristik. Nah, fungsi heuristik digunakan untuk mengevaluasi keadaan-keadaan dalam masalah yang diselesaikan dan menentukan seberapa jauh keadaan tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan solusi yang diinginkan. Sebenarnya heuristic search ini terdiri atas banyak metode atau algoritma. Namun pada pertemuan kali ini saya akan membahas hanya dua saja untuk menyingkat waktu videonya juga biar tidak terlalu panjang. Maka metode yang akan kita bahas itu yang pertama generate and test, pada saat di intro tadi saya sudah jelaskan, dan best first search. Nah, untuk generate and test ini merupakan metode paling sederhana dalam heuristic search. Jika pembangkitan possible solution atau solusi yang mungkin dikerjakan secara sistematis, maka prosedur akan mencari solusinya jika ada. Tetapi jika ruang masalahnya sangat luas, mungkin memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, pada prinsipnya metode ini merupakan pengembangan dari DFS atau Deep First Search dan backtracking atau pelacakan mundur. Metode backtracking merupakan metode pencarian yang tekniknya bergerak mundur ke belakang dari suatu keadaan menuju suatu keadaan awal. Nah, kelemahan metode generate and test ini adalah perlu membangkitkan semua kemungkinan sebelum melakukan pengujian. Membutuhkan waktu yang lama dalam pencariannya. Nah, jika ditanya apakah metode ini mampu memberikan hasil yang optimal, jawabannya ya dan tidak. Kenapa ya dan tidak? Ya, karena setiap metode heuristik pasti memberikan hasil yang optimal. Dan tidak, karena tidak semua metode heuristik memberikan hasil yang paling optimal. Bisa saja hasilnya terjebak pada lokal optima atau lokal optimum. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah algoritma dalam penggunaan atau metode dari generate and test ini. Yang pertama, bangkitkan suatu kemungkinan solusi, biasanya gunakan DFS. Solusi bisa berupa keadaan state tertentu atau sebuah jalur dari suatu posisi asal ke posisi tujuan, yaitu dari initial state ke goal state-nya. Kedua, uji apakah solusi tersebut merupakan solusi yang bisa diterima sesuai dengan kriteria yang diberikan. Tiga, jika solusi ditemukan, proses dihentikan. Jika tidak, ulangi langkah 1. Jadi sebenarnya dalam generate and test ini dia seperti DFS, tapi DFS itu hanya memberikan satu buah solusi saja. Nah, sedangkan dalam generate and test ini banyak solusi, tapi nanti akan dibandingkan, akan diuji mana solusi yang paling terbaik dari solusi-solusi yang ada. Nah, ini contohnya. Ya, pada gambar di samping diketahui terdapat 12 kota. Ya, ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, dan Z. Seorang sales perlu mengirim barang dari kota A ke kota Z. Masalahnya, jalur mana yang harus dilewati agar menghemat biaya transportasi perjalanannya. Nah, bisa dilihat di sini ada kota A, kota B, kota C, kota D, E, F, G, H, I, J, K, dan Z. Nah, di sini masing-masing jalur dari kota A ke B itu ada cost-nya 4, A ke C itu cost-nya 5,
Nah, nanti dalam heuristic search itu dia akan dihitung berapa cost-nya. Berapa cost atau berapa biaya yang paling sedikit yang dilewati dari kota A menuju kota Z. Nah, penyelesaiannya yang pertama, melakukan representasi ruang keadaan atau state space. Dari permasalahan tadi dapat digambarkan sebagai sekumpulan fungsi keadaan atau state jarak antar kota sebagai berikut. Ada A, B, AC, BD, CE, CF, DE, EG, FI, GF, GH, GJ, GZ, JK, dan HZ. Dengan biaya transportasi sebagai berikut. AB itu 4, AC itu 5, BD itu 3, dan seterusnya sampai HZ sama dengan 6. Nah, kemudian kita buat initial state-nya. Initial state-nya tadi dari soal sudah dijelaskan adalah kota A. Goal state-nya juga adalah kota Z. Nah, solusi yang diminta adalah sebuah jalur terpendek yang diawali dari kota A dan diakhiri dari kota Z. Aturannya, pembangkitan solusi awal gunakan metode DFS. Hitung semua solusi yang dibangkitkan dengan biaya kos paling sedikit. Nah, ini penyelesaian selanjutnya. Iterasi pertama, bangkitkan solusi awal yang pertama, kita gunakan DFS. Dari A kemana bisanya? Ke B, habis B itu bisa kemana? Kita kembali lagi coba ke gambarnya. Oke, ini gambarnya. Jadi kalau kita menggunakan DFS, kita harus pecah dulu. Kita buat dulu decision tree-nya. Dari A kita pecah, kita expand bisanya kemana? Bisa ke B, bisa ke C. Kita anggap aja B itu di sebelah kiri duluan. A, B, C. Kemudian B itu bisa di-expand kemana? B itu bisa expandnya cuman ke E. E bisa expand kemana? Ke G. Habis G bisa expand kemana? Ke H dan ke Z. Nah, selanjutnya setelah kita dapat, yang pasti yang H itu bisa di-expand ke Z. Maka didapatlah A, B, D, E, G, H, Z. A, B, D, E, G, H, Z. Kita lihat yang penyelesaian yang tadi itu benar nggak? Yang pertama A, B, D, E, G, H, Z. Oh, A, B, D, E, G, Z. Ya, A, B, D, E, G, Z. Sebenarnya boleh aja A, B, D, E, G, H, Z. Tergantung kita mau buatnya dari mana dulu. Nah, di sini saya buatnya Z-nya berarti sebelah kiri. Berarti A, B, D, E, G, Z. Maka dijumlahkan dari A, B itu berapa kosnya, BD berapa kosnya, EG berapa kosnya, dan GZ berapa kosnya. AB 4 tambah 3 tambah 4 tambah 6 tambah 7, maka total cost-nya adalah 24. Jadi uji kriteria tadi tahap yang kedua. Yang pertama bangkitkan solusi awal pertama menggunakan DFS, yang kedua uji kriterianya. Setelah diuji kriteria, solusi sementaranya itu adalah 24 dengan jalur fungsinya adalah A, B, D, E, G, Z. Selanjutnya, jika ada solusi lagi yang ditemukan, maka kita buat iterasi yang kedua. Bangkitkan solusi awal kedua A, B, D, E, G, H, Z seperti yang saya bilang tadi. Berarti Z yang tadi itu A, B, D, E, G, Z. Z tutup, naik ke atas, cek ada H di cabang yang kedua. Maka H itu bisa di-expand menjadi Z. Maka dapatlah solusi yang kedua. Selanjutnya dapat nilainya 25. Uji kriteria. Kriteria yang pada iterasi pertama itu dibandingkan dengan kriteria yang pada iterasi kedua. Maka didapatlah kriteria pada iterasi pertama tetap masih lebih baik dibandingkan iterasi yang kedua ini. Jadi solusi sementaranya itu adalah fungsi A, B, D, E, G, Z. Karena nilainya jauh lebih besar iterasi yang kedua dibandingkan iterasi yang pertama. Nah, kita cek lagi. Masih ada nggak solusi? Ternyata masih ada. Setelah dicek naik ke atas, maka dia cabang yang dari A itu ada yang ke C. Nah, ke C itulah yang diproses. Hitung solusi awal ketiga. Dapatlah A, C, E, G, Z, di mana cost-nya adalah 5 tambah 3 tambah 6 tambah 7 sama dengan 21. Uji kriteria. Dihitung dengan kriteria sementara yang sebelumnya itu yang 24. Maka FACEGZ lebih kecil dibandingkan dari fungsi A, B, D, E, G, Z. Di solusi sementaranya adalah FACEGZ dengan nilai atau cost 21. Cek masih ada nggak yang bisa lagi dibuat solusinya atau dicari solusinya? Ternyata ada. Yang keempat, bangkitkan solusi awal ketiga FACEGHZ sama dengan 5 tambah 3 tambah 6 tambah 2 tambah 6 sama dengan 22 costnya. Uji kriteria. Fungsi ACEGHZ lebih besar dari fungsi ACEGZ, yaitu iterasi yang ketiga. Maka solusi sementaranya adalah tetap yang fungsi ACEGZ dengan cost 21. Kemudian dicek lagi, masih ada nggak solusi yang bisa dibangkitkan? Ternyata nggak ada lagi. Maka karena tidak ada lagi solusi yang dapat dibangkitkan, proses dihentikan. Agar sales tersebut dapat menghemat biaya transportasi, jalur terpendek dengan biaya cost terkecil adalah jalur ACEGZ dengan cost 21. Nah, jadi kira-kira seperti ini dia proses dalam generate and test-nya. Kita akan lanjut ke metode berikutnya, yaitu metode best first search. Nah, metode best first search merupakan kombinasi dari metode DFS dengan BFS. Ya, kalau tadi generate and test itu merupakan kombinasi DFS dengan backtracking,
untuk best first search ini menggunakan kombinasi metode DFS dan BFS, di mana pencarian diperbolehkan mengunjungi node yang ada di level yang lebih rendah, asalkan node ini memiliki nilai heuristik yang lebih baik. Nah, kelebihannya membutuhkan memori yang relatif kecil karena hanya node-node pada lintasan yang aktif saja yang disimpan. Kedua, akan menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi dalam ruang keadaan. Kelemahannya, ya, algoritma akan berhenti kalau mencapai lokal optima. Kemudian tidak diizinkan untuk melihat satupun langkah sebelumnya. Nah, istilah-istilah dalam best first search ini, yang pertama start node atau root node adalah posisi awal sebuah pencarian. Kemudian ada current node adalah simpul yang sedang dijalankan. Yang ketiga itu adalah successor atau child node adalah simpul-simpul yang akan diperiksa setelah current node atau simpul anak. Kemudian ada open list dan close list adalah istilah dimasukkan dan dikeluarkan node pada stack. Goal node yaitu simpul tujuan. Parent node adalah current node dari successor. Berikutnya ada langkah-langkah dari algoritma dalam menggunakan best first search. Nah, yang pertama buat sebuah stack, inisialisasi node pertama dengan node akar. Yang kedua, bila node start node tidak sama dengan goal, node dihapus dan diganti dengan successor. Selanjutnya, keseluruhan node yang ada pada stack di sort ascending atau diurutkan berdasarkan heuristik yang digunakan. Bila node pertama tidak sama dengan goal, ulangi langkah kedua. Bila node pertama sama dengan goal, cari solusi dengan cara menelusuri jalur dari goal ke node akar. Selesai. Nah, ilustrasinya kira-kira seperti ini. Jadi, step 1 itu ada A, 1 itu ada node A. Node A itu bisa dipecah kemana? Nah, ini belum ada gambarnya ya, ini masih hanya ilustrasi aja, kira-kira seperti ini nantinya. Maka A itu akan diekspand menjadi B, C, D. Di mana yang paling rendah itu yang mana? Yang paling rendah itu adalah D, dengan cost adalah 1. Maka D duluan yang akan diekspand. Nah, selanjutnya diekspand D, maka E dan F lah yang ada, jadi 4 dan 6. Nah, setelah dicek 4 dan 6, node mana lagi yang paling rendah? Maka yang paling rendah itu adalah node B, dibandingkan dengan C, E, dan F. Maka yang B yang di-expand. Nah, selanjutnya di-expand B, dapatnya node G dan node H. Kira-kira seperti itu. Untuk contohnya sebagai berikut. Kita menggunakan contoh yang sama seperti yang generate and test tadi. Ya, sama juga representasi ruang keadaan. Ini saya next-kan aja, saya lewatkan aja. Initial state, goal state, solusi, rule-nya seperti apa. Nah, ini dia. Contohnya, yang pertama A. A itu bisa di-expand kemana? B dan C. Nah, B dan C ini yang mana yang pos yang paling rendah? B, maka B yang di-expand duluan. Dapat nilainya 3. Nah, selanjutnya 3 ini yang mana yang paling rendah? 4. D dengan C masih rendah D, maka yang E yang di-expand dengan cost adalah 4. Dibandingkan E dengan C, mana yang lebih rendah? Masih E. Dan E di-expand menjadi G. Kenapa? Karena E lebih rendah daripada C. Nah, sekarang G ini costnya 6. Mana yang lebih rendah? G atau C? Yang lebih rendah adalah C. Maka C yang di-expand menjadi E dan F. Maka dibandingkan lagi antara G, E, dan F. Mana yang paling rendah? F yang di-expand. Expand F. F ini ternyata hanya bisa membuka node I. Dan node I ini nilainya 4. Dan tidak bisa dibuka lagi. Maka di-close. Kenapa? Karena tadi I-nya itu adalah, kita lihat ya gambar contohnya. Nah, ini I. I ini dia merupakan state yang berhenti, tidak bisa dicabang lagi karena kita menggunakan jalur arrow ya, ada arrow-nya di sini. Maka ini tidak bisa kembali. Kalau tidak ada arrow-nya, maka I bisa ke F kembali. Nah, ini kan ada arrow-nya, maka ini merupakan terminated atau terminate node. Maka ini tidak bisa dijalankan. Node I dan node F ini ditutup, di close, nggak bisa lagi. Maka yang bisa di-expand selanjutnya adalah node E. Node E ini di-expand dapatnya node G. Di sini ada dua, node G dan node G. Yang mana dua dikerjakan? Node dengan level yang paling rendah, bukan yang paling tinggi. Yang paling rendah yang mana? Yang ini, ya, yang di bawah E yang dari percabangan C. Maka di-expand lah G-nya menjadi F, H, J, dan Z. Nah, di sini dicek apakah masing-masing node ini ada goalnya. Kalau misalkan di setiap node ini ada goalnya, maka dia akan dihentikan. Maka akan di backtrack menjadi A, C, E, G, Z. Dari hasil penyelesaian metode best first search tadi didapatkan jalur terpendek untuk dilalui sales untuk menghemat biaya transportasi dengan cost terkecil adalah jalur A, C, E, G, Z dengan biaya 21. Dan ini masih mudah karena dia jalur-jalurnya itu tidak terlalu besar, jadi gampang untuk menghitungnya atau memprosesnya menggunakan best first search maupun generate and test. Dan kebetulan sekali hasilnya sama. Nah, sampai sini pasti ada pertanyaan ya, kenapa Pak kok bisa seperti itu? Kenapa kok best first search-nya menggunakan pohon-pohon seperti itu? Memang
Untuk best first search sendiri dia menggunakan representasi dalam bentuk pohon atau decision tree. Nah, tugas pada video yang sebelumnya, tugasnya itu menyelesaikan permasalahan perjalanan agen dari Arad ke Bukares menggunakan BFS dan DFS. Kali ini kalian harus menyelesaikan permasalahan perjalanan agen ini dari Arad ke Bukares menggunakan metode generate and test dan metode best first search. Ini tugasnya. Untuk latihannya, kalian merangkum pertemuan kali ini. Nah, oke, kira-kira paham lah ya materinya. Nggak terlalu sulit. Jadi, sampai sini aja dulu materi video kali ini. Jika ada yang kurang jelas atau kurang paham, tolong tinggalkan pertanyaan di kolom komentar atau kita nanti bisa diskusi di grup Discord ya. Tetap jaga kesehatan, hindari keluar rumah kalau nggak perlu ya. Jangan nongkrong-nongkrong dulu di kafe, rajin mencuci tangan dan makan makanan yang sehat dan bergizi. Yang untuk yang ngekos, yang penting makannya bersih ya. Dan jangan lupa like video ini, komen, dan subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.